Museum Katedral dapat menjadi salah satu destinasi wisata pada masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Simak liputan berikut untuk mengintip berbagai koleksi kuno museum ini. Aku sekarang lagi ada di Museum Katedral Jakarta Pusat, di mana ini bisa menjadi salah satu destinasi buat kalian yang lagi kebingungan mencari tempat liburan. Mau tahu sih koleksi-koleksi di dalamnya? Yuk bareng sama saya! Dendang lonceng dari gereja katedral sesekali mengiringi langkah kaki para pengunjung yang siap menjelajahi museum ini. Museum Katedral memiliki sekitar 400 koleksi yang memperkenalkan sejarah Katolik di Indonesia, khususnya di Jakarta yang dahulu bernama Batavia. Sebenarnya Museum Katedral ini visi misinya adalah bagaimana generasi muda, terutama dari orang-orang muda Katolik ya khususnya dan umumnya semua orang generasi muda itu bisa memahami perkembangan sejarah maupun juga benda-benda peninggalan. Jadi harapannya adalah anak muda ini supaya bisa dekat dan cinta dengan museum. Museum Katedral menyimpan sejumlah koleksi otentik, seperti buku pencatatan pernikahan dan buku pencatatan baptisan sejak tahun 1800-an. Susiana mengatakan, buku pencatatan pernikahan dan baptisan sudah didigitalisasi. Akan tetapi, pustaka lainnya seperti koleksi buku misa berbahasa Latin belum didigitalisasi. Koleksi tersebut dipajang dalam ruangan bernama Masa Lalu dalam pustaka. Untuk menjaga kualitas koleksi museum, Susiana mengimbau kepada seluruh pengunjung untuk tidak memotret menggunakan blitz serta tidak membawa minuman maupun makanan ke dalam museum. Ya, jadi aku lagi ada di depan sebuah koleksi kuno dari Museum Katedral. Koleksi ini merupakan sebuah partitur musik yang berjudul Credo. Dari kertasnya aja kita udah bisa melihat bahwa ini merupakan koleksi orisinil. Sebelum 1965, para paduan suara menggunakan bahasa Latin ketika mereka menyanyikan lagu-lagu ibadah seperti dalam ibadah misa. Makanya, dalam partitur ini, lirik-liriknya ditulis menggunakan bahasa Latin. Oke, yuk kita melihat koleksi lainnya. Selain koleksi pustaka, juga terdapat koleksi lainnya seperti replika perahu Pastor Petrus Marias Bonike, jubah yang pernah dipakai Paus Yohanes II tahun 1989, hingga replika Bunda Maria yang menggunakan kebaya brokat. Susiana menjelaskan, replika tersebut merupakan wujud Bunda Maria berciri Indonesia yang menyampaikan pesan persatuan, kesucian, dan perdamaian. Berbagai koleksi dalam museum ini berhasil menarik perhatian dari para wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. The grandfather clock. Why? The most oldest I heard, and also the actually manuscripts of the baptisms that were on display as well. Probably the baptism book, you know, the first baptism book? Yeah. Why? Just because it looks, the age of it, like the history of how, you know, when the baptism first started. It was very, interesting. Yang jam yang gede itu tuh. Kenapa? Kelihatan bersejarah banget, terus kelihatan tua, otentik, keren aja, masih bisa look after, maksudnya masih bisa stay sama, masih bagus, jadi keren aja. Dalam setahun, sekitar 12 hingga 15 ribu wisatawan telah berkunjung ke Museum Katedral. Para wisatawan datang dari berbagai latar belakang, tidak terbatas pada wisatawan Katolik. Untuk mengakses Museum Katedral, Anda dapat menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Museum ini terletak hanya 500 meter dari stasiun Juanda dan 400 meter dari halte Transjakarta Juanda. Museum ini mulai beroperasi pukul 10 pagi hingga 4 sore, pada hari Selasa hingga Minggu. Para pengunjung dapat menikmati koleksi di museum ini tanpa dipungut biaya apapun. Dari Jakarta, Putu Indah Safitri, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara mewartakan.